selamat sore semua. Jadi hari ini saya akan membagikan pertanyaan dari Q&A kemarin yang ada di Instagram. Jadi saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman dari beberapa, nggak tahu sih, ini ada beberapa pertanyaan. Pokoknya nggak terlalu banyak banget. Oke, kita langsung aja to the point ya. Pertanyaan pertama lah ya. Ini ngeselin sih sebenarnya. Jadi pertanyaan pertama ini dari Muhammad Mumu, temanku yang dari Daup 1. Nah, pertanyaannya dia adalah kapan Tokyo 8003 8004 ke Pasir Bungur? Jawabannya adalah kemungkinan jika suku cadangnya sudah tidak ada dan karena Tokyo ini menggunakan propulsi chopper sama seperti Tokyo Metro 6000 yang belum direfurbishment serta Tokyo Metro 7000 dan Tokyo Metro 05 kemungkinan akan disingkirkan oleh KRL baru buatan PT Inka dan Stadler Rail pabrikan asal Swiss itu di 2024. Apakah benar tersingkir? Ya itu tergantung pihak PT KAI Komuter ya, jangan tanya saya ya, karena untuk masalah pensiun atau enggaknya itu tergantung kepada pihak KCI. Oke, lanjut pertanyaan kedua ini dari Kifaf EA 202. Jadi pertanyaannya dia itu begini, apakah perkeretaapian juga menjadi sarana Anda untuk menguasai berbagai bahasa? Oke, saya jawab, jawabannya adalah tidak dan belum tentu. Kenapa? Karena saya itu kalau ingin menguasai bahasa-bahasa asing itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi aku belajar itu otodidak, mulai belajar bahasa Jepang, terus lalu belajar bahasa Spanyol, bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Inggris kan aku memang sudah bisa bahasa Inggris karena ya mulai main PS itu, PlayStation, terus mendengarkan announcer kereta api ya karena memang PT KAI dulu juga menyetel announcer bahasa Inggris, ya otomatis wajar aja aku bisa paham. Terus lalu untuk bahasa Rusia ini karena bahasa Rusia itu jujur ya aku sulit menguasai bahasa Rusia, apalagi bahasa Ukraina, walaupun aku sudah mulai berkomunikasi dan ngobrol sesama RF ya, itu ya sulit sekali. Jadi mustahil lah kalau kereta api itu buat sarana bahasa. Jadi ya kalau belajar bahasa asing ya itu tadi otodidak. Lanjut pertanyaan ketiga, terkadang ketika naik kereta Joglo Semarkerto kursi nomor 19A atau B yang dekat jendela itu seat A atau seat B? Wah, jawab jujur ya, kalau untuk urusan memilih kursi-kursi gini, ini yang masternya itu ya Mas tanyakan saja kepada Mas Risang Anggara Ambulakral, terus atau Mas Valentinus Garda atau Mas Irjana Lalulia itu yang masternya transportasi. Nah, itu mereka lebih tahu tuh. Kalau gue kan karena gue ini nggak terlalu fokus sama urusan tempat duduk atau nyari seat yang paling seat yang comfortable atau nyari yang seat yang lebih jos lah, itu lebih baik tanyakan kepada mereka ya karena mereka masternya. Itu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari VNTS_J15. Kenapa Anda tidak suka yang putih itu? Oke, yang dimaksud dia itu adalah kereta api listrik Odakyu seri 50.000 volt Super Express atau VSE yang pada bulan Maret tanggal 10 kemarin itu pensiun dan akan dirucat itu katanya 2023 tahun depan. Oke, kenapa aku nggak suka Odakyu VSE walaupun itu keretanya dibilang mewah terus disebut sebagai kereta romance car? Karena Odakyu VSE itu dari bentuknya dari depan saja itu seperti
karena apa ya, lampunya itu seperti empat gigi seperti ini. Nah itu kan jadi agak apa ya, kalau gue bilang itu cringe agak cringe dan terkesan jelek. Dan karena Odakyu Romance Car itu alias si VSE itu memiliki dua kaca, yang satu kaca atas dan kaca bawah, itu ya walaupun dilihat secara panorama itu indah, kalau menurut gue itu nggak indah. Itu karena kayak bentuknya itu seperti apa ya, ya seperti ikan hiu, kereta ikan hiu. Nah makanya desain itu jelek. Dan walaupun menang Blue Ribbon Award ya karena faktor suku cadang, yaitu boginya yaitu bernama bogi Jacobs bogi. Dan bogi Jacobs itu diutamakan di kereta cepat bernama AGV yang dioperasikan oleh perusahaan swasta di Italia bernama Italo. Ya otomatis si VSE ini harus pensiun dini, walaupun itu kereta itu beroperasi pada tahun 2006. Ya memang sangat disayangkan, tapi ya mau bagaimana lagi ya, karena kelangkaan suku cadang, maka pihak Odakyu pun untuk merefurbishment VSE itu juga sangat sulit dan lebih memilih dipensiunkan. Walaupun ya memang sudah ada kenang-kenangannya dan banyak relevans Jepang itu yang sedih karena pensiunnya kereta tersebut. Itu saja sih pendapatku. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir itu, apa pendapat Anda tentang KTX? Oke. KTX itu adalah kereta cepat asal Korea Selatan yang dioperasikan oleh Korail atau Korean Railway. Nah, untuk kereta favorit Korea gue itu ada KTX Sancheon dan KTX Eum. Nah, jadi KTX itu baru-baru ini aku mendengar berita dari Korea Selatan, kabarnya itu untuk menuju zero carbon emission atau emisi karbon rendah, maka di 2029 tahun depan itu kereta api diesel di Korea Selatan itu sudah tidak ada, alias auto diafkirkan semua karena ya emisi karbon itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalau Indonesia itu karena kita sudah cocok, ya otomatis lokomotif diesel yang masih ada di Indonesia sekarang itu akan di-upgrade bahan bakarnya. Sekarang ini kan B30. Nah, itu untuk transportasi lain seperti mobil pribadi itu di-upgrade ke B40. Nah, secara bertahap itu bahan bakar lokomotif diesel yang ada di Indonesia akan di-upgrade ke sampai B100, yang berarti kalau sudah B100 itu emisi rendah dan ramah lingkungan. Kenapa harus emisi karbon harus diwujudkan ya? Karena memang lapisan ozon di bumi kita itu kan menipis. Cara satu-satunya untuk menangani hal tersebut ya dengan mengadakan emisi karbon rendah. Dan itu akan diselenggarakan event karbon emisi rendah itu di KTT G20. Itu di G20 itu juga termasuk agenda penting dalam mewujudkan emisi karbon dan lingkungan hijau, alias green solution atau green apa gitulah, pokoknya green vehicle gitu, atau kendaraan berbahan bakar hijau. Ya oke, itu saja pertanyaan teman-teman dari untuk ke saya, dan saya ucapkan terima kasih ya yang sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, semua jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan I see you in the next time.